Banyak orang melihat Israel hanya sebagai sebuah negara kecil di Timur Tengah. Tapi tahukah kamu, di balik bangsa ini tersembunyi rancangan keselamatan Allah bagi seluruh dunia. Mengapa Allah memilih Israel? Karena dari bangsa inilah Allah menulis kisah keselamatan yang akan mengubah nasib seluruh umat manusia. Simak bersama Dr. Bambang Nursena berikut ini. Shalom. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, mengingat kebaikan Allah. Saudara-saudara, apa yang baru kita baca dalam nas kita pagi hari ini berbicara tentang sejarah bangsa Israel yang sangat penting, yang sampai sekarang gaungnya masih terasa, yaitu Bait Suci di Yerusalem. Inilah untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa Israel Bait Suci ditahbiskan. Bahwa rencana pembangunan Bait Suci itu sudah jauh sebelumnya pada masa Raja Daud, tetapi terrealisasikan pada masa Raja Salomo putranya. Dan selama itu, selama di padang gurun, bangsa Israel beribadah kepada Tuhan, di mana mereka mengadakannya di kemah pertemuan secara berantai, artinya tidak menetap. Dan saat itulah Bait Suci menetap di kota suci Yerusalem. Apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan ini? Yang pertama-tama, ketika pemindahan tabut perjanjian. Tabut perjanjian adalah benda liturgis yang paling suci yang ada di Bait Allah ketika itu. Namun saudara-saudara, berbicara tentang rumah suci Bet Hamikdas, ini sesungguhnya tidak hanya menyangkut tentang Israel dengan segenap tuntutan-tuntutan Tuhan atas bangsanya yang dikuduskan, yang nantinya akan selalu dilihat dalam terang kedatangan Sang Mesias. Juga bicara tentang detail-detail liturgis, detail-detail peralatan-peralatan ibadat yang mungkin bagi kita orang modern kadang-kadang untuk apa kita semua harus pelajari. Tetapi pada pihak lain, ketika isu-isu dunia sekarang ini yang masih ada di Israel, apa yang disebut Bet Hamikdas, bahasa Ibrani yang kemudian diterjemahkan Baitul Maqdis, istilah ini terus digaungkan sampai hari ini tanpa kadang-kadang kita mengetahui kira-kira bentuknya seperti apa. Kenapa ada misteri yang Tuhan ajarkan kepada umat saat itu, dan kenapa yang sudah Tuhan rencanakan kepada umat yang terpilih ini akhirnya toh hancur. Dan bagaimana kita umat Allah merefleksikan kehancuran Bait Suci ini, dan itu dinubuatkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah saudara-saudara, yang pertama kita bisa pelajari secara normatif bahwa mengingat kebaikan Allah, Salomo mendirikan Bait Suci dan kemudian mentahbiskannya dan memindahkan tabut perjanjian itu ke tempatnya yang tetap. Itu semua karena mengenang, bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bagi bangsa Israel ada dua tema yang selalu diulang-ulang, mulai dari kitab Kejadian sampai seluruh kitab Perjanjian Lama. Yang pertama kisah penciptaan, dan yang kedua adalah kisah keluaran. Kisah penciptaan dan kisah keluaran itulah yang terus menerus diulang-ulang dalam kehidupan orang Israel. Itu adalah puncak kesukacitaan mereka, puncak hidup liturgis
kehidupan iman mereka dan kehidupan peribadatan mereka yang kemudian tercermin dalam perilaku yang dituntut oleh Tuhan atas mereka. Saudara-saudara, ketika mentahbiskan bait suci itu, Salomo telah berbuat semaksimalnya. Bahkan ketika pentahbisan itu seluruh dari puak Israel hadir di sana. Bagaimana juga tabut perjanjian itu diusung oleh imam-imam Lewi yang memang dikuduskan oleh Tuhan untuk melayani mezbah. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, namun kalau kita membaca sejarah di tabut perjanjian yang sangat disucikan itu, kita bisa melihat misalnya dalam surat Ibrani pasal 9 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Itu sesungguhnya tabut perjanjian tidak hanya berisi tentang 2 loh batu, namun apabila kita membaca firman Tuhan saat ini, justru ketika pentahbisan bait suci dan pemindahan tabut perjanjian itu, yang tersisa hanya 2 loh batu. Ayat 10, dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh yang ditaruh Musa di dalamnya di Gunung Horeb ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Saudara-saudara, kita tidak tahu karena Alkitab tidak memberikan informasi kemanakah buli-buli yang berisi mana dan kemana pula tongkat Harun yang bertunas itu. Kita bisa membaca misalnya kenapa ada 3 simbol tadi. Simbol yang pertama, buli-buli yang berisi mana. Itu simbol daripada roti hidup, di mana ketika 40 tahun pengembaraan di padang gurun, bangsa ini bersungut-sungut karena mengalami medan juang yang begitu sulit, tetapi Tuhan pelihara mereka dengan menurunkan mana yang dari surga. Lalu Tuhan memerintahkan kepada Musa agar setiap kali menyimpan benda itu di dalam tabut perjanjian itu mereka mengingat kembali kisah Keluaran. Saudara-saudara, itu yang ditekankan pertama. Namun kenapa itu hilang pada saat bait suci itu ditahbiskan justru pada saat yang sangat penting? Yang kedua, itu adalah tongkat Harun yang bertunas. Musa melihat sendiri bagaimana ketika dia memasuki ruang yang sangat penting dalam bait suci itu bertunas pohon badam. Pohon badam itu sebetulnya pohon almond. Itu adalah satu-satunya pohon yang bertunas pada saat musim dingin. Jadi artinya bahwa tongkat Harun yang bertunas itu menyimbolkan kontinuitas pelayanan keimamatan. Bait suci itu bukan sekedar sebuah tempat, gedung yang tinggi, gedung yang besar yang membanggakan setiap orang, tetapi yang terpenting bahwa pelayanan bait suci harus terus bersinambung. Itulah sebabnya bertunas. Dan saudara-saudara bangsa Israel diberi wawasan oleh Tuhan bahwa itu akan terus bersinambung sampai kedatangan Sang Mesias. Mazmur pasal 110 ayat 4 jelas-jelas menubuatkan Tuhan bersumpah
dan dia tidak akan menyesal. Kata Alkitab bahwa engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Kepada siapakah firman ini berbicara? Kepada Sang Mesias. Keimamatan Harun akan terus berlangsung sampai datangnya imamat yang lebih tinggi, yaitu imamat Sang Mesias, di mana dia tidak merupakan keturunan Harun secara fisik, tetapi dia langsung dipilih oleh Allah. Ibrani pasal 7 ayat 14 berkata bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan tentang suku ini tidak berbicara apapun tentang imam-imam. Maka keimamatan yang kekal, keimamatan Yesus itu tidak lagi didasarkan atas keimamatan Harun, di mana digambarkan dengan tongkat yang bertunas yang terus akan bersinambung. Tetapi ada saatnya imamat Harun itu berhenti dan digantikan dengan imamat yang lebih tinggi, yaitu imamat Sang Mesias yang menurut peraturan Melkisedek. Melkisedek itu siapa, saudara-saudara? Melkisedek itu Sem. Melkisedek itu tidak berbapa, tidak beribu. Itu bukan berarti benar-benar tidak punya bapak, tidak punya ibu. Itu konteksnya adalah keimamatan. Jadi kalau saudara-saudara melihat sejarah bangsa Israel, setiap orang Lewi itu terdata silsilahnya, nama bapaknya, nama ibunya, silsilahnya semua terdata. Tetapi ketika kita melihat Melkisedek, dia tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang. Itu menggambarkan misteri itu sendiri, bahwa Yesus sebagai keturunan Yehuda, keimamatannya tidak ada pada imamat Harun yang biasa, tapi seperti imamat Melkisedek yang lebih senior, karena Melkisedek itu adalah imam pertama yang disebut imam yang maha tinggi, yang justru memberkati Abraham, kakek moyangnya Israel, kakek moyangnya Musa dan Harun. Bahkan di dalam keturunan dia inilah imamat dibangun. Tapi justru Abraham memberikan persembahan persepuluhan kepada Melkisedek, menunjukkan otoritas Melkisedek lebih tinggi. Dan Yesus itu keimamatannya adalah keimamatan Melkisedek. Makanya tidak berbapa, tidak beribu, itu artinya tidak ditemui bapaknya, tidak ditemui ibunya dalam silsilah Harun, apator amitor, tidak berbapa, tidak beribu. Kalau dalam sidang pengadilan pada zaman itu, seorang diadili dan nama bapaknya tidak diketahui, disebutkan apator, tidak berbapa. Kalau nama ibunya tidak diketahui, amator. Itulah makna dari keimamatan Melkisedek. Yesus adalah imamat yang kekal, tidak didasarkan atas keimamatan daging dan darah, tapi keimamatan kekal menurut peraturan Melkisedek. Dari rekonstruksi kedua peristiwa ini, maka kita bisa mulai menjawab kenapa tongkat Harun yang bertunas tidak ada lagi ketika Salomo mentahbiskan bait Allah. Kenapa mana surgawi itu tidak tersimpan lagi? Karena kisah Keluaran sudah selesai dan mereka memasuki lahan yang lebih tetap. Lokus dan tempusnya sudah berbeda, di mana kalau dulu Tuhan selalu berbicara di padang gurun, dan dalam Eksodus itu peristiwa-peristiwa pemeliharaan Tuhan terus terjadi. Sekarang Israel diajar dengan tempat yang tetap, dan sekarang apa yang harus dilakukan oleh Israel secara khusus ketika mereka meminta raja dan sudah lewat dari Saul, Daud, dan sekarang Salomo. Maka saatnya sekarang bait suci itu tinggal tetap di kota suci Yerusalem yang dikehendaki Tuhan. Yang tertinggal hanya
2 loh batu yang isinya asyeret hadivarim, yaitu 10 perintah Tuhan. Itu cukup mengingatkan bagi Israel. Yang pertama, bahwa engkau adalah bangsa yang sudah diselamatkan Tuhan dengan tangannya yang perkasa di padang gurun dari tanah Mesir. Maka bagi orang Yahudi, sistematik pertama dari 10 perintah Tuhan itu bukan seperti yang dirumuskan oleh orang Kristen. Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Bukan. Itu hukum yang kedua bagi orang Israel. Hukum yang pertama itu tidak dalam bentuk perintah, tapi dalam bentuk statement, yaitu apa? Anoki Adonai Eloheka Asher Hosyetika mi'aret Misrayim mibet avadim. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Itulah hukum yang pertama. Makanya 2 kisah yang penting bagi Israel adalah kisah penciptaan yang mengingatkan asal usul manusia secara universal. Karena Israel bukan bangsa yang berdiri sendiri, tapi berdiri bersama bangsa-bangsa yang lain. Tetapi bangsa ini dikuduskan Tuhan untuk proyek keselamatan yang Tuhan kerjakan, yang nantinya berpuncak kepada kedatangan Yeshua HaMasyiah atau Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemudian 2 perintah yang dalam sistematik Yahudi adalah lo yihye Elohim akhirim alpanai. Jangan ada ilah-ilah yang lain di hadapan hadiratku. Setelah Israel memahami bahwa Tuhanlah penyelamatnya, bahwa Tuhanlah yang telah mengentaskan mereka dari bangsa yang diperbudak menjadi bangsa merdeka, maka komitmennya sekarang jangan ada Elohim yang lain, sembahan-sembahan yang lain di hadapan hadiratku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya maka Yesus sering mengatakan dalam sabda-sabdanya, mengingatkan 3 aspek yang ada di dalam tabut perjanjian ini. Saya bisa memberikan contoh. Yohanes 6 ayat 49 sampai 51 berbicara tentang mana surgawi dan penggenapannya pada dirinya. Kristus bersabda, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Artinya itu temporal. Peristiwa keluaran itu hanya terjadi 40 tahun pada masa Musa itu. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Dan siapakah roti yang turun dari surga? Yesus katakan, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Itulah tubuh dan darah Kristus. Itulah ekaristi. Itulah perjamuan suci yang selalu kita rayakan. Dan sebagai murid-murid Sang Kristus, kita menghidupi seluruh hidup dan pelayanan kita karena tubuh dan darah Kristus. Murid-murid pun tidak paham. Dia tidak ingin Mesias yang mati di salib. Dia ingin Mesias langsung menang melawan Roma. Namun Yesus mengatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Itulah mana surgawi yang ada dalam buli-buli yang ditempatkan sebagai kenangan terhadap bangsa Israel, penyelamatannya di padang gurun. Yang kedua, kita bisa membaca tentang apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang penggenapannya, yaitu tongkat Harun. Kita sudah membaca tadi dari Ibrani bahwa Yesuslah imam besar
perjanjian baru. Itulah sebabnya dua hal ini tidak ditemui lagi pada saat pentahbisan bait suci. Yang sekarang tinggal itu adalah dua loh batu. Itu bicara tentang hal yang sifatnya vertikal, hubungan manusia dengan Allah. Dan loh yang kedua itu bicara tentang hubungan horizontal manusia dengan sesamanya. Bukankah itu yang dirangkum Yesus dalam hukum yang terutama? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, tetapi juga mengasihi manusia seperti diri sendiri. Dan saudara-saudara, pada akhirnya yang tertinggal adalah bait Allah yang di dalamnya itu ada tabut perjanjian, namun isinya tinggal dua loh batu. Itu pada zaman Salomo. Orang bisa langsung belajar bagaimana sejarah bangsa ini selanjutnya. Pada tahun 586 sebelum Masehi, bait Allah yang dibangun Salomo ini dijarah oleh Nebukadnezar. Dan sejak saat itu tabut perjanjian itu hilang. Jadi yang hilang pertama pada zaman Salomo adalah buli-buli yang berisi mana. Yang kedua adalah tongkat Harun yang melambangkan kesinambungan imamat Harun. Sudah tidak ada. Dan ketika pembuangan Babel, pasca pembuangan ke Babel, bait Allah itu dihancurkan dan kemudian tabut perjanjian sudah hilang. Kita tidak tahu sampai hari ini kecuali spekulasi dari Indiana Jones dalam filmnya. Tapi sejak saat itu tidak ada lagi. Dan Flavius Josephus, seorang sejarawan Yahudi yang menulis kira-kira tahun 90 Masehi, mengatakan pada zamannya, artinya bait Allah yang ada di zaman Yesus, yang tidak lain dibangun saatnya Yerubabel, lalu diperluas oleh Herodes Agung, itu sudah tidak ada lagi tabut perjanjian, sudah kosong di ruangan Maha Kudus itu. Kenapa itu, saudara-saudara? Barangkali Alkitab tidak memberikan rujukan, Alkitab tidak memberikan catatan, sekalipun secara implisit itu ada. Misalnya Yesus berkata tentang tubuhnya sendiri yang adalah bait Allah. Kita bisa membaca di dalam Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai dengan ayat 21, di mana di sana dikatakan bahwa robohkanlah bait Allah ini, kata Yesus, dan dalam waktu 3 hari aku akan membangunnya kembali. Lalu ayat 20, orang-orang Yahudi bingung, 46 tahun kami membangun bait suci ini. Karena yang digambarkan 46 tahun sejak tahun 30-an setelah Masehi, ya, itu ketika Herodes Agung sebagai orang Edom, ibunya keturunan Ismail. Herodes Agung itu orang Arab, bukan orang Yahudi, tapi masuk ke agama Yahudi penuh dengan nuansa politik, penuh dengan vested interest politik. Dia perluas bait Allah itu, tapi tujuannya untuk memberi hati kepada orang Yahudi, karena sadar diri dia bukan orang Yahudi, dia hanya penganut agama Yahudi. Rupanya Tuhan tidak berkehendak dengan bait Allah yang dibangun di atas kemegahan dan kesombongan duniawi. Bait Allah itu fungsinya adalah untuk menyembah Allah dengan hati yang tulus, bukan dengan pamer kemegahan. Dan itulah yang dinubuatkan oleh Sang Kristus. 46 tahun kami membangun bait Allah ini, kata orang Yahudi. Bagaimana mau menghancurkannya dan membangunnya kembali selama 3 hari? Ayat 21, yang dimaksudkannya adalah tubuhnya sendiri. Jadi bait Allah yang dimaksud Yesus adalah tubuhnya. Itulah yang bangkit pada hari yang ketiga. Saudara-saudara, Yesus menubuatkan tentang kemegahan bait suci ini. Pada masa itu, kalau kita membaca literatur Misnah atau Talmud, orang belum ke Israel kalau belum masuk ke Yerusalem.
Orang belum ke Yerusalem kalau belum masuk ke Bait Allah. Orang belum masuk ke Bait Allah kalau tidak menginjak ke pelataran Bait Suci itu minimum. Karena bagi orang non Yahudi tidak boleh masuk ke ruangan kudus. Tetapi Yesus katakan, kamu lihat gedung yang megah ini. Dalam ketiga Injil sinoptik dijelaskan itu, tak satu pun batu terletak di atas batu yang lain, semua akan diratakan. Murid-murid mungkin masih kebingungan. Kita semua orang Yahudi bangga dengan Bait Suci ini. Kenapa Yesus menubuatkan kehancurannya? Dan apa yang dikatakan Yesus itu benar terjadi. Pada tanggal 9 bulan Ibrani Ab, yang bertepatan dengan tanggal 5 Agustus tahun 70 Masehi, Bait Suci itu benar-benar diratakan, tinggal reruntuhan. Ada kisah yang dicatat dalam Mishnah, itu sebagai sumber lisan Yahudi yang akhirnya dibukukan. Perang Yahudi pertama itu digerakkan oleh kelompok ekstrim Yahudi Parisi yang disebut orang-orang Selot. Dia menggerakkan peperangan mulai tahun 62 karena lebih dulu mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Lalu mereka memimpikan Mesias yang menang perang. Lalu mereka menempuh jalan sendiri untuk merebut kedaulatan itu dari tangan Roma. Apa yang terjadi? Perang berlangsung. Mula-mula Romawi kewalahan, sehingga perang itu sampai berlangsung dari tahun 62 sampai tahun 62 sampai tahun 70 Masehi baru bisa dituntaskan. Karena mereka memakai strategi ala Diponegoro, gerilya, dan mereka paling tahu medan. Tapi ketika hari-hari terakhir menjelang bulan Agustus, seorang rabi yang sangat terkenal waktu itu, namanya adalah Yohanan ben Zakkai. Dia sadar bahwa sebentar lagi kita akan kehilangan Bait Suci, kebanggaan kita. Maka dia mengutus rabi muridnya yang namanya Rabi Eliezer ben Hirkanus. Menurut catatan akhirnya dia terpengaruh dengan kekristenan. Hirkanus ini disuruh menyelinap masuk ke perkemahan Romawi. Lalu dia minta izin, Rabi kepala kami mau bicara sama Tuan, artinya jenderal saat itu, Vespasian namanya. Silakan, diterima. Dia mengucapkan salam. Selamalah Malka, katanya dalam bahasa Aram. Salam bagimu wahai raja. Vespasian menjawab, ada dua kesalahan yang kamu lakukan padaku wahai Rabi. Satu, aku bukanlah raja, karena bagi orang Yahudi saat itu sensitif sekali mengatakan raja. Tidak ada raja kecuali kaisar. Padahal aku bukanlah raja. Dan yang kedua kesalahanmu, jikalau kamu mengakui aku orang yang berdaulat atas kamu, kenapa kamu baru datang sekarang saat perang berkecamuk? Dua pihak telah menjadi korban yang luar biasa. Katanya Rabi senior ini, Yohanan ben Zakkai, memang engkau bukan raja sekarang wahai jenderal, tetapi engkau raja di masa depan. Dia mengatakan seperti itu. Tiba-tiba ketika sedang berbicara, utusan dari Roma datang. Hormat jenderal, bersiap-siaplah karena kaisar sekarang wafat dan engkau ditunjuk senat untuk menggantikannya. Kaget dia, langsung mengatakan, wahai Rabi, benar katamu, ternyata aku raja, tidak sekarang tapi di masa depan. Sekarang mintalah sesuatu kepadaku, apa yang bisa kamu minta? Lalu dia mengatakan dengan bahasa sindiran, kalau ada tong berisi madu, kalau ada tempayan berisi madu, kemudian ada ular masuk ke dalam tempayan itu, kenapa kamu tidak mengambil tongkat
lalu kamu ambil ular itu dan kamu bunuh ular itu di luar tempayan, kenapa kamu harus memecahkan tempayannya, katanya. Lalu sang jenderal mengatakan, saya tahu kalau kamu memohon agar bait Allah ini tidak dihancurkan, bukan? Tetapi itu sudah menjadi ketentuan, mintalah yang lain kecuali yang itu. Lalu dia minta sebuah kota yang jauh dari hingar-bingar politik Yerusalem. Untuk apa? Meneruskan iman kami, meneruskan bangsa kami, meneruskan ajaran kami, meneruskan hikmat dari para rabi nenek moyang bangsa Israel. Lalu diberikan kota yang namanya kota Yabne atau Yamnia. Di sanalah Yudaisme baru memulai sejarah yang baru. Yahudi tanpa bait Allah, Yahudi tanpa upacara korban binatang, Yahudi tanpa upacara Yom Kippur, kecuali hanya berpusat pada doa-doa tanpa korban. Itu bagi Yudaisme. Tapi bagi kekristenan yang sejak pertama sadar bahwa nasib bait suci sudah ditentukan karena dia punya bait suci yang baru, yaitu Yesus Kristus. Bait suci yang tidak binasa, yang tidak dibuat dari tumpukan batu-batu, bangunan yang megah, tetapi dari batu-batu yang hidup yang dibangun. Itulah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita tahu kenapa akhirnya bait Allah tidak ada, karena bait Allah itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Dan saudara-saudara, di dalam bait suci itu ada dua loh batu yang dimuat oleh tabut. Kalau dulu firman menjadi teks, menjadi loh perjanjian Tuhan, maka simbolnya adalah tabut perjanjian. Sekarang firman menjadi manusia yang dikandung oleh kemurnian, yaitu keperawanan Bunda Maria. Maka dengan demikian iman Kristen tidak lagi berpusat pada benda-benda mati, tapi pada ciptaan Tuhan yang paling agung, yaitu manusia. Itulah sebabnya firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Amin. Israel, rancangan keselamatan Allah yang besar bagi dunia. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, banyak orang bertanya, mengapa Allah begitu memperhatikan bangsa Israel? Mengapa dalam seluruh kisah Alkitab, nama Israel terus muncul dari Kejadian hingga Wahyu? Apakah ini sekadar catatan sejarah, ataukah ada maksud yang jauh lebih besar di baliknya? Hari ini, kita akan melihat bahwa Israel bukan hanya sebuah bangsa kecil di Timur Tengah, melainkan rancangan keselamatan Allah bagi seluruh dunia, termasuk saya dan saudara. Simak fakta-faktanya berikut ini. 1. Allah memulai dari satu orang untuk menjangkau seluruh dunia. Semua dimulai dari Abraham, seorang yang dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Dalam Kejadian 12 ayat 2 dan 3, Tuhan berfirman, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan engkau akan menjadi berkat, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Perhatikan, Allah tidak berkata, Aku akan memberkati hanya keturunanmu, tetapi semua kaum di muka bumi. Dari awal, hati Allah sudah global. Ia memilih satu orang untuk menjangkau semua orang. Itulah mengapa pemilihan Israel bukan favoritisme, tetapi strategi keselamatan. 2. Israel, panggung di mana Allah menyatakan dirinya. Allah memilih Israel untuk menjadi cermin karakternya bagi bangsa-bangsa lain. Melalui hukum Taurat, melalui nabi-nabi, melalui tabut perjanjian, dan melalui bait Allah di Yerusalem,
Allah menunjukkan kekudusannya, keadilannya, dan kasih-Nya. Mazmur 147 ayat 19 dan 20 berkata, Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum-Nya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa lain. Israel adalah saluran pewahyuan Allah. Dari sana, bangsa-bangsa belajar siapa Allah yang benar, bukan dewa-dewa buatan manusia, tapi Allah yang hidup dan berdaulat. 3. Dari Israel lahir Sang Juru Selamat dunia. Dan inilah puncak dari segala rancangan itu. Yesus Kristus, Sang Mesias, lahir dari garis keturunan Daud, dari bangsa Israel. Yesus adalah pemenuhan seluruh janji Allah kepada umatnya. Dalam Lukas 1 ayat 68 dan 69, Zakharia bernubuat, Terpujilah Tuhan, Allah Israel, karena Ia telah melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud. Allah tidak pernah melupakan janjinya. Dari bangsa yang kecil, dari tanah yang gersang, Ia menumbuhkan juru selamat yang membawa kehidupan bagi dunia. Israel menjadi wadah kelahiran kasih karunia. Karena dari bangsa itu lahir anak Allah yang akan menebus segala bangsa. 4. Dari Yerusalem, Injil menjangkau ujung bumi. Setelah Yesus mati dan bangkit, Ia berkata dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan urutannya, dimulai dari Yerusalem. Artinya, keselamatan memang dimulai dari Israel, tapi tidak berhenti di sana. Allah memakai Israel sebagai titik awal rencana globalnya. Dari sana, Injil menyebar ke Asia, Eropa, dan akhirnya sampai kepada kita hari ini. Kita yang dulu bukan umat, kini menjadi umat. Kita yang dulu jauh, kini didekatkan oleh darah Kristus. Efesus 2 ayat 12 dan 13 berkata, Kamu dahulu terpisah dari Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. 5. Gereja dan Israel, dua bagian dari satu rencana. Saudara, penting kita pahami, gereja bukan menggantikan Israel. Kita disatukan ke dalam rencana yang sama. Roma 11 menggambarkannya seperti pohon zaitun. Israel adalah akar, dan kita, bangsa-bangsa lain, dicangkokkan ke dalamnya. Artinya, kita semua hidup dari akar yang sama, yaitu janji Allah kepada Abraham. Kita adalah kelanjutan dari rencana Allah, bukan pengganti. Dan rencana itu adalah keselamatan bagi seluruh umat manusia. 6. Mengapa ini penting bagi kita hari ini? Ketika kita melihat Israel, kita tidak hanya melihat sejarah, kita melihat jejak kasih Allah. Bangsa itu menjadi bukti bahwa Allah setia pada janjinya. Mereka jatuh, mereka memberontak, tapi Allah tetap memelihara mereka karena rencananya belum selesai. Dan kabar baiknya, jika Allah setia pada Israel, maka Ia juga setia pada kita. Kesetiaan Allah kepada mereka adalah jaminan kesetiaannya bagi kita. 7. Rencana keselamatan itu masih berlanjut. Hari ini, banyak hal terjadi di Israel, konflik, peperangan, ketegangan. Tapi di balik semuanya, tangan Allah tetap bekerja. Alkitab menubuatkan bahwa pada waktunya mata Israel akan terbuka dan mereka akan mengenal Mesias yang sejati. Roma 11 ayat 26 berkata, Dan dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan.
Artinya, rencana Allah belum berakhir. Israel tetap menjadi bagian dari drama besar keselamatan yang Allah tulis sampai Kristus datang kembali. 8 rencana yang tidak pernah gagal. Saudara, ketika kita melihat salib, kita melihat inti dari semua ini. Yesus, Anak Allah, keturunan Israel, menggantung di kayu salib bukan hanya untuk bangsanya, tetapi untuk seluruh dunia. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal." Dari Israel, kasih itu mengalir ke seluruh bumi. Dari salib di Yerusalem lahir harapan untuk semua bangsa. Dan hari ini, kita adalah bagian dari rancangan itu. Kesimpulannya adalah, Israel bukan hanya sejarah. Israel adalah peta hati Allah. Bangsa itu adalah bukti bahwa Allah menepati janjinya, dan melalui mereka, keselamatan sampai kepada kita. Jadi, setiap kali kamu mendengar nama Israel, ingatlah, Allah tidak hanya sedang menulis kisah bangsa itu. Ia sedang menulis kisah kasih-Nya untuk seluruh dunia.